bagaimana sebenarnya konsep bangsa. Kebetulan sekali Bapak judulnya menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, kalau banyak publikasi seperti PricewaterhouseCoopers, kemudian juga JICA, mulai menggambarkan visi dunia 2050. Nah, visi dunia 2050 ini melihat bahwa negara yang selama ini mendominasi G7, kita bicara Amerika, Jepang, kemudian Eropa, diantaranya, ini mulai bersanding dengan E7, Emerging Seven. Kita bicara BRICS dan juga Indonesia di dalamnya, di mana mungkin 2 dekade yang lalu GDP kita hanya separuh dari G7, E7 ini. Nah, kemudian E7 sekarang sudah on par dan diprediksi bahkan nanti E7 ini, Emerging Seven, akan 2 kali lipat dari G7. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang mungkin bagi kita semua sudah mengenalnya, yaitu Bapak Haji Emil Elestianto Dardak, Bachelor Business, MSc, PhD. Beliau terakhir menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Apa kabar Pak Emil? Baik, Pak. Ya, baik. Pak Emil menyelesaikan S1 di Universitas New South Wales di Australia, kemudian S2 dan S3 di Jepang, pernah bekerja di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, pernah menjadi Bupati Trenggalek, terakhir menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, mungkin secara singkat, supaya lebih jelas, Pak Emil bisa bercerita karirnya sejak awal sampai saat ini. Silakan. Iya, terima kasih Pak Memang. Jadi pertama-tama sedikit ralat, University of Wales. Kalau New South Wales di Australia, kami yang di Inggris mirip-mirip memang University of Wales di United Kingdom. Ya, saya takut diprotes sama alumnus UNSW. Yang kebetulan berkuliah di UNSW almarhum ayah saya justru. Beliau lulusan New South Wales. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, perjalanan saya mungkin memang saya tidak langsung nyemplung di politik praktis ya. Saya cukup panjang meniti karir di dunia, kita sering menyebutnya dunia profesional perkantoran ya, artinya non politik gitu. Saya berkarir di konsultan jasa keuangan, di Bank Dunia, atau di BUMN yang juga bergerak di sektor keuangan, financial sector. Dan saya mulai merintis itu sebenarnya nyambi-nyambi sambil kuliah. Dari tahun 2001, mulai kerja, mulai istilahnya setengah magang gitu ya di World Bank. Kemudian dari situ sampai 2015 saya mengundurkan diri dari jabatan saya di BUMN Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan kemudian saya mengikuti pemilihan Bupati Trenggalek. Begitu. Jadi
biasanya rata-rata kan yang maju pilkada itu background keluarganya juga nyambung biasanya kadang-kadang. Apakah ayahnya atau kakaknya atau ibunya adalah seorang politisi gitu ya, apakah kader partai atau memang anggota dewan atau mantan bupati, mantan kepala daerah gitu ya. Nah, saya justru enggak gitu ya. Jadi justru saya harus mengambil sebuah langkah besar untuk banting setir dari jalur yang saya tekuni dan nggak mudah karena ada satu anggapan bahwa kalau sudah masuk di dunia politik itu sudah punya warna gitu ya, sudah punya image gitu yang dianggap tidak kompatibel dengan dunia profesional, tidak dianggap kompatibel dengan orang yang kerja kantoran gitu. Jadi jarang orang yang tadinya kemudian di politik kemudian akhirnya menjadi seorang profesional di perkantoran gitu ya. Itu jarang gitu dan saya juga agak khawatir dengan resiko itu gitu. Kalau saya kemudian maju dan kemudian katakanlah untuk kembali lagi sulit gitu. Nah, cuman ya alhamdulillah Allah menakdirkan bahwa saya bisa diberi amanah sebagai Bupati Trenggalek periode waktu itu 2016 hingga harusnya 2021 gitu. Cuman di tahun 2019 saya harus memulai pengabdian saya sebagai wakil gubernur karena mendampingi Ibu Khofifah. Ya, nah Pak Amil, pengalaman menjadi bupati itu kan pengalaman apa ya, perpindahan pertama untuk menjadi politisi yang akhirnya berlanjut sama wakil gubernur. Nah itu apa yang dirasakan dan apa kenangan catatan-catatan indah selama menjadi bupati itu? Iya, jadi kalau bicara sebagai bupati yang membedakan dengan pekerjaan saya sebelumnya, sebenarnya ada kesamaan dalam satu hal. Bahwa pada saat saya maju bupati banyak yang kemudian lawan-lawan politik itu menyampaikan bahwa saya tidak paham pemerintahan. Ya, jadi ilmu yang saya miliki, pengalaman saya bawa dari Jakarta itu tidak akan applicable di Trenggalek gitu. Nah, tetapi saya menyampaikan bahwa pada saat saya berkarir di World Bank atau menjadi advisor infrastructure finance atau bahkan di penjaminan infrastruktur, kita juga harus paham sistem pemerintahan. Kita harus paham bagaimana mengimplementasikan sebuah kegiatan di dalam ekosistem yang mana pemerintah cukup dominan. Kalau kita ngomong infrastruktur kan pasti pemerintah dominan dong, ya. Investasi power plant, pembangkit listrik, jalan tol, investasi air bersih. Itu kita juga harus paham pemerintahan. Kita harus bisa berkomunikasi dengan pemerintahan. Nah, inilah sebabnya saya memahami siklus cara kerja pemerintah. Kita juga memberikan masukan, rekomendasi kepada pemerintah. Di situ ada kesamaan antara pekerjaan saya sebelumnya dengan setelah menjadi bupati. Bagaimana mengelola birokrasi. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita juga menjadi pemimpin dari masyarakat. Kalau menjadi pemimpin birokrasi itu manajerial. Ya kan, kita memimpin orang yang memang dibayar untuk bekerja. Ya, memimpin birokrasi. Nah, tetapi yang membedakan stakeholder relations juga 11-12 gitu ya. Tapi yang membedakan menjadi seorang pemimpin daerah itu kita benar-benar punya rasa tanggung jawab terhadap kemaslahatan kehidupan dari setiap warga yang ada di wilayah kita. Jadi dan sektor yang kita urus menjadi lintas sektor. Kita bukan hanya bicara infrastruktur, kita juga bicara masalah sosial, masalah anak yang terlantar, masalah keluarga yang memiliki salah satu anggota rumah tangganya, anggota keluarganya punya masalah ODGJ dan kemudian dipasung, kita harus memikirkan. Itu masalah-masalah sosial seperti itu juga masalah yang harus kita pikirkan. Ya, pernikahan dini yang menyebabkan putus sekolah, ya, hingga masalah-masalah yang sifatnya juga penanganan bencana, ya, kemudian juga perekonomian rakyat, bagaimana menolong para pedagang pasar yang tercekik lehernya karena minjem uang ke rentenir. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat ada dimensi yang sangat berbeda
dari pekerjaan sebelumnya yang sebenarnya benang merahnya ada dengan pemerintahan dalam konsep mengelola birokrasi, mengelola program-program pembangunan, tapi juga bagaimana kita menjadi tumpuan bagi warga kita. Gitu. Nah, ini yang menjadi penting dan tentunya juga menjadi sasaran dari kemarahan warga juga. Mereka yang kemudian merasa kecewa, ya mereka akan meluapkan kecewaannya, sambat bahasa Jawanya, curhat ya di media sosial. Kita harus punya kesabaran dan ketelatenan untuk menghadapi semua itu. Ya, Pak Emil, walaupun relatif kecil di kabupaten, Pak Emil jadi orang pertama, jadi pimpinan puncak. Tapi kemudian pindah ke Jawa Timur, wilayahnya lebih luas, tetapi menjadi orang kedua yang kadang-kadang ini tidak mudah menempatkan ini. Bagaimana pengalaman Pak Emil? Ya. Ya kebetulan memang walaupun Trenggalek itu daerah yang dianggap misalnya kecil, tapi sebenarnya jumlah penduduknya mendekati 1 juta. Dan luas wilayahnya 2 kali wilayahnya Singapura. Jadi cukup ada, saya menyebutnya itu sebenarnya juga sebuah microcosm ya, sebuah miniatur dari kondisi Indonesia. Kita punya pesisir, kita punya pantai, kita punya pegunungan. Ya, saya tahu rasanya bencana longsor, bencana tanah gerak, banjir, kita tahu menanganinya. Kita punya pertanian, ada juga yang menambang galian C, ada perikanan. Jadi ada miniaturnya dan jumlah penduduk mendekati 1 juta, gitu ya, cukup. Nah, tetapi, nah pengalaman menjadi orang nomor 1 di pemerintahan itu tentu sangat berharga. Bagaimana kemudian kita jadi tidak ada itu namanya autopilot sebenarnya, gitu ya. Artinya memang kita sebagai pemimpin itu harus bisa memastikan birokrasi bergerak dengan baik. Nggak bisa kita diam ongkang-ongkang kaki. Nah, sehingga saya posisinya adalah sebagai driver, motivator. Gitu. Waktu saya masuk di Trenggalek, itu kita laporan keuangannya oleh BPK tidak mendapatkan WTP, wajar tanpa kerja. Dan hampir tidak ada satupun orang di pemerintahan yang optimis kita bisa WTP. Tetapi kemudian kami mengkombinasikan antara pengalaman mengelola lembaga keuangan dengan juga kemudian sebuah leadership di dalam pemerintahan kabupaten untuk memotivasi ya, dan juga komunikasi strategis dengan BPK untuk memahami apa yang menyebabkan tidak WTP. Dan alhamdulillah dalam kurang dari setahun kita bisa meraih wajar tanpa pengecualian. Dan itu penting karena anggaran banyak yang masuk ke dalam APBD kita karena syarat WTP sudah terpenuhi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tadi bahwa sebagai orang nomor 1 itu memang kita harus bisa benar-benar mendrive gitu. Nah, bagaimana dengan menjadi orang nomor 2? Gitu. Ada yang bilang orang yang sudah biasa nomor 1 ditaruh di nomor 2 gitu. Nah, saya agak beruntung gitu bahwa saya mendampingi sosok yang luar biasa. Ibu Khofifah ini adalah seorang tokoh yang lintas zaman ya. Di zaman Pak Harto pun beliau sudah legendaris karena menjadi legislator di DPR RI yang punya kemampuan, keberanian berpidato anti mainstream, mengkritik kondisi rezim. Di era reformasi beliau ikut mengawal dan bahkan menjadi salah satu menteri dan pimpinan DPR. Dan kemudian di era milenial yang kita sebut era Pak Jokowi, beliau juga jadi menteri dan kemudian akhirnya menjadi gubernur. Nah, sehingga memang itu agak tentunya menjadi salah satu faktor yang mungkin menjelaskan kenapa sinergi kami jadi sangat baik begitu. Bagaimana kami kemudian merasa, tapi juga pengalaman saya sebelum menjadi bupati itu dan cukup panjang pengalaman adalah bagaimana kemudian saya bukan ultimate decision maker, tapi saya bisa mewarnai proses decision making dengan analisa, membantu proses stakeholder relation untuk memudahkan tugas sang decision maker. Nah, inilah yang saya sebut memang menjadi sebuah peran, dan bahkan saya bayangkan apabila Tuhan menakdirkan suatu saat saya yang kemudian kembali menjadi nomor 1 misalnya, saya ingin punya nomor 2 yang mainkan peran itu sebenarnya gitu ya. Artinya bagaimana kemudian ada hal-hal yang sebaiknya memang jangan langsung yang berhadapan itu di level gubernur misalnya atau di level siapapun lah number 1. Tetapi orang nomor 2 ini punya standing politik atau standing jabatan yang cukup tinggi untuk bisa kemudian masuk ke sana sini. Tetapi tidak kemudian kita langsung ngunci atau ngelok gitu ya, karena masih bisa dieskalasi ke
level number one. Nah, ini adalah peran yang menurut saya sangat strategis, apalagi untuk daerah seperti Jawa Timur yang jumlah kabupaten kotanya terbanyak, penduduknya 40 juta, perekonomiannya bahkan 7% hampir dari seluruh Asia Tenggara. Nah, tentunya teamwork seperti ini sangat penting. Apapun langkah saya, kita menyadari bahwa hanya ada satu komandan, hanya ada satu panglima, yaitu gubernur dalam hal ini. Tetapi kami diberi ruang oleh Ibu Gubernur untuk kemudian bisa melakukan langkah-langkah yang insya Allah akan sinergis dan akan membuat proses decision making oleh panglima menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih matang, kira-kira gitu. Inilah yang kemudian membuat birokrasi juga nggak bingung. Pada saat saya ngomong, insya Allah tidak kontraproduktif dengan arahan Panglima. Karena ujungnya semua akan kembali kepada Panglima, kira-kira begitu kan, kembali kepada Gubernur. Jangan sampai begitu kita koordinasi dengan stakeholder, itu kemudian backfire. Nah, proses ke sini tentunya juga butuh belajar. Ada hal-hal di mana saya meminta feedback dari Ibu Gubernur, saya mempelajari bagaimana style beliau, apa yang beliau cocok, visi misi beliau bagaimana, sehingga langkah-langkah saya semakin hari semakin linear, semakin sinergis dengan yang memang menjadi prioritas dari beliau, kira-kira gitu. Iya, Pak Emil, dengan model apa kerjasama tim yang begitu bagus, menurut Pak Emil apa saja yang bisa dicapai selama bersama-sama menjadi wakil gubernur mendampingi Ibu Khofifah? Ya, banyak tentunya. Bu Khofifah memberi ruang. Banyak yang berpikir, oh ruangnya Mas Emil itu mungkin lebih banyak di internasional, lebih banyak di ekonomi, keuangan gitu ya. Kemudian enggak, saya dikasih kesempatan untuk menghandle semua. Sosial kemasyarakatan, penanganan bencana, bahkan juga sospol ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi pada saat COVID, saya dikasih kesempatan oleh Ibu Gubernur juga untuk ikut berembuk bagaimana kita mencari titik temu dengan para pemuka lintas agama supaya pembatasan kegiatan ibadah ini tidak kemudian menyebabkan instabilitas sosial bagi masyarakat gitu. Nah, Ibu beri ruang dan sebaliknya walaupun saya katanya dianggap oh punya pengalaman internasional dan sebagainya, tetapi decision maker ultimate dan yang kemudian akan menilai iya tidaknya sesuatu tetap Bu Khofifah. Maka kalau kita bisa mengajak salah satu perguruan tinggi terbaik dunia dari London untuk masuk ke KEK, Kawasan Ekonomi Khusus di Singosari di Malang, yaitu tetap finalnya adalah Ibu Khofifah. Tapi saya kemudian menyampaikan, Bu, ini seperti ini, gini. Kemudian beliau perkembangannya seperti ini, beliau kemudian melakukan penilaian, assessment, dan beliau yang melakukan final push-nya, kira-kira begitu. Nah, sinergi-sinergi yang seperti inilah yang kemudian saya rasa memang banyak yang mengatakan juga anak-anak muda sekarang itu agak sulit katanya, apalagi Gen Z katanya, untuk berada dalam posisi yang tidak decision maker. Mereka nggak sabaran kalau sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka gitu. Nah, kadang-kadang karena mereka merasa ini bukan kepentingan saya, ini yang saya yakini terbaik untuk semua orang, dan saya melakukan ini untuk juga kepentingan organisasi, untuk kepentingan bersama, bukan untuk senang-senangnya saya. Kok ditolak sih? Kok nggak diikutin sih? Nah, ini yang paling penting, gitu. Bahwa walaupun banyak hal-hal yang kemudian terakomodir, tidak sedikit juga hal-hal yang mana Ibu Khofifah mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah saya olah. Dan saya yakini itu adalah keputusan terbaik yang beliau ambil begitu. Jadi, tapi saya mengatakan bahwa kemantapan beliau mengambil keputusan itu juga ada kontribusi dari apa yang kita olah. Jangan anggap apa yang kita kerjakan sia-sia. Justru mungkin semakin kita menyiapkan ini, ibu semakin mantap mengambil langkah lain. Tapi kalau kita itu tidak matang dalam menyiapkan yang opsi ini, mungkin opsi ini akan akan kurang matang jadinya diambil. Kira-kira begitu. Jadi, nah kita berharap bahwa pemuda-pemuda bangsa, apalagi kita bicara Indonesia Emas, ini kita harus teamwork. Jangan jadi individualistis gitu. Jangan kemudian sekarang pokoknya saya harus jadi number one, decision maker. Saya nggak bisa aktualisasi diri kalau dipengaruhi orang. Itu susah. Kita harus kembali kepada values kita bahwa kita bekerja bersama gitu. Dari dulu kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan selalu begitu kan nilai. Tapi
kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita ingin ini betul-betul diamalkan gitu. Co-creation, collective work itu, collective action tuh adalah power hari ini gitu. Dan ya saya berharap orang bilang, Mas Emil nggak pengen jadi number one. Loh, saya merasa di number two aja Ibu Kofifa memberikan ruang untuk bergerak yang luar biasa. Kami merasa apa yang kami lakukan bermanfaat. Tapi kan bisa lebih kalau di number one ya. Iya, tapi kenapa kita harus melihat bisa lebih? Saya bahkan kalau mau introspeksi di ruang yang sekarang, kalau saya bisa menggenjot lagi untuk bisa lebih banyak buah manfaat, lebih baik gitu kan. Nah, mari generasi muda bagus lah semangatnya, keberaniannya, confidence-nya, tapi jangan sampai kemudian eh, kesabaran untuk itu. Nah, kadang-kadang akhirnya ekstrim nih. Begitu dia nggak jadi decision maker, jadi pasif banget. Pasif itu artinya ya udahlah tunggu perintah aja gitu. Aja. Nah, kenapa? Nanti kalau saya proaktif, mental juga ide saya. Wah, itu mental yang paling bahaya gitu loh. Kita harus terus punya satu keyakinan dan belajar. Kira-kira kemarin yang kurang apa ya? Kok yang ini nggak pas? Nah, mungkin ini yang ada di pandangan beliau. Jadi jangan nyalain lah dia memang kurang mau maju tuh konvensional. Makanya ide kita nggak masuk. Oh, jangan selalu itu namanya lokusnya eksternal. Harusnya lokusnya internal. Apa yang kemarin harusnya saya lakukan dengan lebih baik sehingga beliau lebih convince gitu. Atau ada yang salah. Jadi jangan kemudian menyalahkan di luar gitu. Itu paling bahaya. Ya, iya Pak Emil, ini memang agak istimewa. Biasanya partner apa itu ya, kepala daerah dan wakil itu nggak begitu lama dan kalau berakhir masa baktinya itu kadang pisah sendiri-sendiri. Nah ini yang menarik, Ibu Kofifa sudah menyatakan firm mau maju lagi menjadi Gubernur Jawa Timur dan menginginkan masih berpasangan dengan Pak Emil. Nah, Pak Emil sendiri seperti apa? Ya, itu makanya yang saya sebut suatu kehormatan bahwa Ibu merasa nyaman, artinya kami merasa dedikasi kami ini membuahkan sebuah hasil yang membahagiakan. Tentu tidak mungkin dalam mendampingi beliau saya lepas dari kekurangan. Tapi alhamdulillah terlepas dari kekurangan yang ada, beliau tetap merasa nyaman. Saya merasa menjalankan amanah dan loyalitas dan dedikasi dengan baik. Karena tugas saya adalah bagaimana membantu Bu Kofifa menjadi gubernur yang baik, gubernur yang mana. Itulah fungsi seorang wakil gubernur begitu. Dan saya melihat bahwa Bu Kofifa hari ini bukan saja atas penilaian pribadi saya, tapi juga secara publik memang banyak sekali yang memberikan apresiasi positif. Secara elektoral juga beliau punya elektabilitas yang sangat baik begitu. Sehingga tentunya saya merasa sangat antusias juga untuk bisa kembali berjuang berikhtiar bersama dengan Ibu Khofifah. Ya, baik. Nah, tapi kan ini ada pertanyaan lain. Ya. Ketika proses pilpres, Pak Emil ini termasuk orang yang oleh publik ya ini dianggap mendukung dan sangat dekat dengan pasangan Prabowo Gibran, terutama dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini setelah pasangan ini terpilih, insya Allah nggak ada masalah sampai nanti bisa dilantik. Kan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bagaimana Pak Emil melihat ini? Ya, saya punya prinsip ya bahwa kita harus punya konsistensi dan komitmen begitu. Tetapi dinamika itu terjadi di semua lini kehidupan. Ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Bu Kofifa insya Allah levelnya ya dengan senioritas beliau di kancah politik, beliau ini sudah menjadi salah satu juga dari para sesepuh lah, bukan secara usia ya, tapi secara jam terbang politik yang akan berembuk bersama dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, mungkin bahkan Pak Jokowi ya, dan juga Pak SBY ya, Mas AHY sebagai ketua Partai Demokrat untuk kemudian menentukan konfigurasi
terutama Jawa Timur maupun juga nasional, dan selama proses itu berjalan saya tetap menjalankan apa yang terakhir menjadi amanah dari Mas AHY dan Pak SBY adalah persiapkan Ibu Khofifah menuju menjelang Pilkada 2024. Nah, proses itu masih berlanjut, Bapak. Jadi kami yang ditugasi Ibu kemarin mewakili ke acara di Nahdlatul Ulama, kemarinnya lagi mewakili di acara Musrenbang Provinsi misalnya gitu ya. Jadi kalau ada acara terus Bu Khofifah berhalangan hadir gitu, saya nanya dulu, saya sebaiknya hadir atau tidak gitu. Dan kadang-kadang Ibu bilang kalau ada agenda Mas Emil lain yang lebih penting silahkan. Tapi tidak jarang juga kalau bisa salah satu dari kita harus ada gitu. Nah, inilah yang kemudian saya terus melakukan itu, berkoordinasi dengan Bu Khofifah, dan bahwa kemudian dalam menyongsong datangnya pemerintahan Prabowo Gibran sebagai keberlanjutan dari Bapak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ya, saya rasa karena saya nganggap bahwa di Jawa Timur Bu Khofifah itu sudah seperti mentor saya. Jadi beliaulah yang kemudian juga akan menjadi pihak-pihak yang berembuk lah. Bukan hanya dengan para tadi Bapak Prabowo, Mas Gibran, mungkin Pak Jokowi, Pak SBY, Mas AHY ya. Atau juga dengan tokoh-tokoh lain. Misalnya kan kalau di Jawa Timur ikhtiar kita nanti ada Pak Erlangga Hartarto ya dari Golkar, Pak Zulkifli Hasan dari PAN misalnya. Atau bahkan dengan lintas lagi yang lain. Kemarin Ibu ketemu dengan Pak Said Abdullah dari PDI Perjuangan misalnya. Itu pun terkonfirmasi gitu. Kita saling mengabari, termasuk dulu bahwa saya kemudian dapat amanah untuk mendampingi Mas Gibran, itu juga Ibu terkonfirmasi gitu, Bu Khofifah, dan juga tentunya Mas AHY. Jadi ini semua alhamdulillah sebuah paguyuban bangsa yang cukup kompak, Bapak. Mudah-mudahan kami bisa ikut menjaga harmoni di dalam konstelasi ini. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya, luar biasa. Jadi Pak Emil ini manajemen politik yang luar biasa menurut saya. Bukan memilih di mana yang diinginkan, tetapi di mana dibutuhkan dan di mana ditugaskan. Berarti bukan dirinya sendiri yang memilih. Kesimpulannya boleh dibilang presisi sekali Bapak gitu. Mungkin dengan jam terbang Bapak juga menilai orang, saya rasa betul juga untuk menggambarkan bahwa ya kami punya satu trust kepada tokoh-tokoh tersebut, bahwa bangsa ini ibaratnya main lapangan bola, itu ada formasi pusat, daerah, di kiri, di kanan, di mana kita percayalah pada mereka. Semil, betul, perkuat Bu Khofifah di sini, ya kita jalankan sebaik mungkin. Alhamdulillah tokoh-tokoh ini kok ya jadi satu paguyuban gitu dalam perhelatan Pilpres kemarin dan berlanjut sampai hari ini. Nah, yang menarik yang mungkin banyak orang pengen tahu adalah seberapa dekat Pak Emil dengan Mas Gibran. Karena ada yang mengasumsikan bahwa Pak Emil juga ikut mempersiapkan, mendampingi, mempersiapkan ketika debat dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Saya sama sekali tidak berani mengukur seberapa dekat. Tapi bahwa saya merasa sebagai individu mendapatkan apresiasi yang membahagiakan dari seorang pemimpin seperti Mas Gibran, saya merasa bahagia karena sebagai manusia biasa tentu kita merasa bahwa ikhtiar kita, kemudian juga kehadiran kita tentunya mencoba mendeteksi gesturnya, mendeteksi apakah ini satu istilahnya sebuah relasi yang harmonis, relasi yang baik. Tetapi saya tidak bicara komparatif, misalnya apakah ada yang mungkin lebih dekat lagi, itu saya tidak dalam konteks itu. Tapi khusus terkait saya dengan Mas Gibran pada saat beliau memberikan amanah saya dan Mbak Arumi untuk mendampingi Mas Gibran dan juga Mbak Selvi,
kami merasa mendapat chemistry yang sangat baik. Beliau sosok yang sangat rendah hati, sosok yang bukan saja rendah hati, tapi juga sebenarnya punya jiwa kepemimpinan dan hati yang besar untuk menerima dan menghadapi situasi. Saya rasa salah satu dalam sejarah kandidat yang mendapat hujatan yang luar biasa, ya, itu adalah beliau. Serangan yang luar biasa. Tetapi beliau tidak sama sekali terlihat seperti seseorang yang pendatang baru. Mentalnya, ketebalan dari ininya ya, mentalnya kuat gitu ya dalam menghadapi itu. Bahkan masih bisa berpikir jernih dan kemudian bahkan mengkonversi seperti ilmu Tai Chi gitu. Dia dikata-katain apa, kemudian dengan Wallace beliau bisa. Pernah ada satu kejadian, Pak. Ada satu yang menimbulkan kemudian pandangan beragam dari publik mengenai salah satu momen di dalam debat gitu ya. Nah, tetapi kemudian saat kami berdiskusi dengan para tokoh, kita teringat Mas Gibran ini pernah memiliki sebuah buku yang judulnya Wali Kota Karbitan. Awalnya buku itu judulnya adalah Sepak Terjang Wali Kota Solo 2 tahun memimpin. Lalu Mas Gibran mengatakan, kalau bukunya dijudulin seperti ini, anak muda nggak ada yang mau baca. Diganti aja di Wali Kota Karbitan. Karena beliau tahu bahwa bahkan sebagai wali kota pun dituduh bahwa beliau itu karbitan. Gitu. Nah, silakan aja. Silakan, jangan terkungkung pada namanya. Anda merasa saya wali kota Karbitan, coba diintip apa yang dikerjakan. Dengan 20-an program prioritas yang berjalan dan lain sebagainya. Karena Mas Gibran harus punya warna yang beda dengan Pak Jokowi. Kalau Mas Gibran hanya menyamai Pak Jokowi di 2005 sampai 2015, tapi 2012 kan Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta ya. Tentu Mas Gibran tidak akan mendapatkan antusiasme seperti hari ini dari generasi muda. Bagaimana beliau bisa bekerja sama baik dengan Puro Mangkunegaran, gitu ya. Bukan berarti lebih baik dari Pak Jokowi, tapi membawa warna yang berbeda. Tidak bisa copy paste. Ini bapak saya dulu saya copy paste. Bapaknya punya style. Bagaimana menyelesaikan masalah dengan PKL, menata Solo dan lain sebagainya. Mas Gibran punya style. Dulu Pak Jokowi mendorong underwater welding, las bawah air di Solo Technopark. Mas Gibran mendorong game programming bersama dengan Garena, salah satu game house developer yang ada di Asia Tenggara misalnya. Jadi warna-warna yang berbeda ini. Nah, silahkan aja kalau dikatain wali kota Karbitan nggak apa-apa. Tapi mbok ya dideloken lah, deloken kerjaku. Lihat. Nah, ini saya rasa beberapa karakter Gen Z yang baik justru gitu. Bahwa silakan lihat gitu. Mungkin kalau di era kita tabu ya untuk mempertebal sebuah cibiran kan gitu kan. Kalau Anda menyebut cibiran, Anda seakan-akan menganggap itu ada dan itu akan makin dibibirjakan kan gitu kan. Jangan, Anda harus berjalan anggap cibiran nggak ada, tapi punya format lain, cibirannya diambil. Samsul jadi jaketnya, ya kan? Belimbing sayur jadi gantungan kunci yang dibagi-bagikan, kira-kira begitu. Nah, artinya kalau orang bilang sombong anak ini, loh, sombong gimana? Kalau sombong itu dia nggak terima dikata-katain, dia nggak terima ini anak ini Wallace, legowo, silahkan dikata-katain. Tapi kok kita mau terus-terusan menangisi itu atau kita kerja? Ayo silahkan Anda katain saya apa, tapi mari kita kerja bersama. Dan beliau kerja, kira-kira gitu. Nah, saya rasa ini karakter yang sangat baik yang membuat kemudian kami juga terinspirasi. Saya punya, mungkin kalau di politik saya lebih lama, tapi beliau punya membawa angin segar yang memang saya sempat duga-duga di awal. Mas Gibran ini sosok yang misterius gitu. Atau bahasa Inggrisnya intriguing. Intriguing itu orang yang membuat penasaran, punya X factor, dan inilah yang justru menjadi sebuah nilai plus hari ini, terutama di era digital, Gen Z, nantinya Generation Alpha. Ini akan menjadi sosok yang luar biasa, dan bersama dengan Pak Prabowo, seorang pemimpin yang sangat bijaksana hari ini kita lihat, dan juga sudah proven track record-nya.
ini insya Allah menjadi kombinasi yang akan mengantarkan kita konsisten ke arah Indonesia emas. Mudah-mudahan. Tadi secara karakter bisa dilukiskan karakter Mas Gibran yang menarik ya, artinya menarik simpati dan sebagainya. Tetapi yang sekarang menjadi kekhawatiran, dan itu banyak dikatakan, itu adalah kapasitas. Banyak yang meragukan, bisa nggak ini nanti jadi wapres. Nah, mungkin Pak Emil bisa menambah keyakinan itu. Saya rasa panggung debat kemarin sempat menjadi sebuah momen juga untuk masyarakat mengukur. Dan ada yang mempertanyakan pertama kompetensi atau kapasitas inherent. Ini nggak berkorelasi dengan jam terbang ya. Atau ada aja jam terbang tapi juga berkaitan dengan bawaannya. Apakah punya intellectual capacity yang mumpuni. Dan ternyata saya rasa performa beliau menunjukkan bahwa kapasitas intelektualnya sangat mumpuni. Saya memang betul tadi Bapak sampaikan, saya menjadi saksi bagaimana proses persiapan debat. Beliau bisa melahap berbagai macam materi, ya, dan membuat semuanya terasa original. Ya, sentuhan dia bisa memilah. Kadang orang kalau kepintaran Pak, ya, itu justru terjebak dalam hal-hal yang tidak strategis. Nah, beliau bisa menjembatani antara seberapa teknis beliau harus zoom in dan seberapa beliau harus zoom out untuk tidak kehilangan dimensi yang lain. Karena kalau kita hanyut di dalam urusan perintilan, akhirnya kita lupa big picture-nya. Itu sering terjadi dalam keseharian kita. Nah, beliau bisa cepat zoom in, zoom out, tek gitu ya, dalam melihat berbagai masalah. 2 kali debat pertama ekonomi, debat kedua kita bicara masalah sustainable development. Ya, juga bicara agraria, bicara masyarakat adat, beliau benar-benar bisa. Gitu. Ya, jadi ini adalah sekali lagi suatu, kalau ngomong jam terbang, mental. Berhadapan sama orang yang hebat-hebat, guru besar yang pernah menjadi ketua lembaga tinggi negara gitu kan ya. Yang satu lagi juga udah nggak terhitung lah, pengalamannya luar biasa. Jadi pimpinan lembaga tinggi juga dan apa ya kan, waktu ketua DPR apa segala. Tapi ya beliau bisa tenang menghadapi itu. Nah, ya, jadi saya rasa kompetensinya sudah diberikan satu ujian berat di momen Pilpres. Belum lagi menghadapi serangan hujatan yang luar biasa. Gitu. Ya. Hujatan ini ibaratnya diresonansi dengan luar biasa gitu ya. Di medsos, di mana-mana luar biasa diserang, dibuat gerakan. Tetapi akhirnya beliau bisa tetap berjalan dengan jejak, dengan tenang gitu ya. Gitu. Dan ini yang menurut saya kemudian menjadi sangat inspiratif gitu. Sehingga kalau ditanya Mas Emil bagaimana meyakinkan pertanyaan orang mengenai kompetensi Mas Gibran, ya saya rasa proses Pilpres kemarin itu adalah proses yang sangat intens gitu, sangat intens. Kalaupun orang mungkin mengatakan ya tapi kan buktinya menang 58%, artinya dari awal hawa-hawanya udah gampang dong. Enggak juga gitu. Menghadapi debat, kemudian turun ke stakeholder dan lain sebagainya, diserang sana sini gitu. Bahkan sampai hari ini nggak berhenti diserang, udah menang juga. Lihat tenang-tenang aja. Pak Emil, dengan tadi gambaran, lukisan, keyakinan Pak Emil bahwa tidak hanya karakter tapi kapasitas juga memadai, penguasaan materi masalah. Nah, kira-kira ke depan dengan Pak Prabowo yang bijaksana tadi, apakah tradisi wakil presiden yang selama ini hanya dianggap ban serep, artinya tidak punya peran yang signifikan, itu akan terjadi pada Mas Gibran atau mungkin bisa berubah? Saya harus menjawab dengan 2 hal dulu. Pertama, saya luruskan karena saya punya kesempatan untuk berada dekat dengan sosok wakil presiden.
Hari ini Bapak Profesor Yai Haji Ma'ruf Amin. Dulu juga sempat overlap dengan masa-masa tugas Pak Yusuf Kala. Sebelumnya lagi saya pernah bertugas sebagai eksekutif yang cukup senior di lembaga-lembaga yang mengurusi pembangunan di era Wapres Budiono, dan sebelumnya lagi juga tentunya di era Wakil Presiden Yusuf Kala jilid 1. Gitu. Saya ingin pertama mari kita sepakati dulu bahwa sepertinya masih harus kita luruskan pandangan bahwa seakan-akan Wakil Presiden tidak berperan. Mungkin saja sama seperti saya hari ini sebagai wakil gubernur gitu. Mungkin ada tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap kok dibanding dulu waktu bupati agak ini ya, agak tenggelam ya, agak ini ya gitu. Ini bagian dari sebuah tatanan yang harus kita jaga. Gitu. Jadi karena memang secara eksistensi publik, eksistensi media sosial, publisitas dan lain-lain, ada pakem-pakem yang memang harus kita jaga dalam membangun sebuah sinergi antara deputy dengan komandernya, kira-kira begitu. Lieutenant dengan komandernya. Itu sudah baku lah. Gitu. Jadi karena kalau tidak itu akan stabil. Tetapi tentu saya menyaksikan bagaimana saya ikut disaster handling dengan Kiai Ma'ruf Amin ke Semeru waktu itu, menengok relokasi, membahas mengenai kemiskinan ekstrim, bagaimana intervensi yang akan kita lakukan, pengembangan ekonomi syariah, yang kebetulan saya juga sempat menjadi ketua Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Semua ini, sekali lagi, adalah kerja-kerja real. Pak Yusuf Kala, mungkin karena lebih outspoken, kelihatan lebih appeal. Kiai Ma'ruf lebih silent misalnya ya. Itu yang membuat kesan-kesan seperti itu. Jadi saya rasa bahkan pertama bahwa sebenarnya setiap wakil presiden mempunyai peran yang mungkin agak berbeda dengan segala hormat. Ini pertama kalinya mungkin sejak pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, atau bahkan mungkin sejak pemerintahan Ibu Megawati. Jadi mohon maaf, saya hormat. Tapi kalau kita bicara artinya secara usia, Bu Mega wakilnya lebih senior, Pak Hamzahas. Pak SBY wakilnya lebih senior, waktu itu secara usia Pak JK. Kemudian Pak Budiono ya, juga sedikit lebih senior kan. Kemudian Pak Jokowi semakin juga jarak usianya dengan Pak JK semakin jauh, dan juga dengan Yai Ma'ruf Amin. Kali ini justru kebalik, justru kita punya wakil presiden yang muda. Nah, otomatis kalaupun nanti akan ada perbedaan, ya itu perbedaan yang mungkin lumrah terjadi. Bahwa itu dianggap positif di era milenial, di era Gen Z, ya itu berkah lah buat kita, alhamdulillah gitu. Tapi saya adalah seorang yang sangat mengapresiasi kinerja dari para wapres kita, JK, Pak Budiono, Pak Yai Ma'ruf Amin gitu ya. Tetapi saya yakin minimal Mas Wapres bisa on par, ya bisa sama, bisa bekerja dengan baik Mas Gibran nantinya. Dan bukan hanya itu, beliau juga bisa menjawab relevansi zaman hari ini, ya dengan pendekatan yang memang di luar dari kacamata atau paradigma konvensional. Itu jadi itu kira-kira ada kondisi inherent yang akan memberikan pembeda, gitu. Bahwa itu dianggap lebih menguntungkan ya adalah rezekinya kita dan Mas Gibran sendiri, tetapi mari kita semua juga tetap menganggap bahwa wakil presiden sebelumnya sudah memberi sumbangsi yang sangat baik untuk. Iya, ini luar biasa pendekatan yang dilakukan Pak Emil. Nah, terakhir pertanyaan saya begini, saya masih mengasumsikan bahwa Pak Emil ini tergantung kepada ini senior-senior ini membutuhkan di mana. Masih bisa di pusat, masih bisa juga di Jawa Timur misalnya. Nah, pertanyaan saya begini, apa menurut pandangan Mas Emil masalah-masalah mendesak serius yang perlu dikerjakan baik di tingkat nasional maupun kalau di Jawa Timur? Ya, saya harus pertama mengawali dengan tadi bahwa
per hari ini tetap saya sangat sepenuh hati menjalankan amanah untuk mensukseskan pengantaran Ibu Gubernur menuju pendaftaran Pilgub dengan kombinasi Pak Emil. Nah, bahwa kemudian ditanya bagaimana sebenarnya konsep bangsa, kebetulan sekali Bapak judulnya menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, kalau banyak publikasi seperti PricewaterhouseCoopers, kemudian juga JICA, mulai menggambarkan visi dunia 2050. Nah, visi dunia 2050 ini melihat bahwa negara yang selama ini mendominasi G7, kita bicara Amerika, Jepang, kemudian Eropa, diantaranya, ini mulai bersanding dengan E7, Emerging Seven. Kita bicara BRICS dan juga Indonesia di dalamnya, di mana mungkin 2 dekade yang lalu GDP kita hanya separuh dari G7, E7 ini. Nah, kemudian E7 sekarang sudah on par. Dan diprediksi bahkan nanti E7 ini, Emerging Seven, akan 2 kali lipat dari G7. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah why? Kenapa? Kan gitu ya. Karena bahaya sekali kalau kita tidak bisa menjawab kenapa. Selama ini orang selalu bilang Indonesia akan survive karena kita gemah ripah loh jinawi. Karena kita punya semua yang kita miliki. Kita punya apa yang kita butuhkan. Mari kita pause dulu ya. Kita masih menjadi negara net importer minyak. Ya, net importer migas. Untuk memenuhi sapi bakalan kita untuk sapi perah, ini juga kita masih bergantung luar negeri. Tanpa menihilkan kerja baik dari pemerintah-pemerintah selama ini ya, untuk membuat kondisi swasembada pangan kita lebih baik gitu ya. Kemudian kita hobinya makan tempe, tapi kacang kerja kita itu justru banyak diimpor dari luar. Itu juga nggak bisa kalau nggak makan berambang bawang putih gitu ya, juga banyak mengandalkan dari luar. Artinya kita juga harus hati-hati, walaupun ramalan itu baik, menggambarkan Indonesia bisa menjadi Emerging Seven, yang kemudian bersama-sama dengan negara Emerging Seven lain, kita akan lebih tinggi, bahkan kita akan masuk top 5 perekonomian dunia. Apa asumsinya? Apa prerequisite-nya? Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi negara yang lari dari skenario itu. Nah, positioning Jawa Timur di dalam Indonesia, kita salah satu provinsi yang dianggap lokomotif, menyumbang 1/6 perekonomian Indonesia. Kita perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Ya. Dan di Jawa Timur ini, struktur perekonomiannya, 1/3 perekonomian kita ini manufaktur. Jadi kita industrialized province. Pertanian hanya menyumbang sekitar 10%. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Jawa Timur ini sudah on the right track untuk 2050 Indonesia menjadi negara yang maju, menyaingi, menyelip negara-negara lain. Nah, kita harus hati-hati. Vietnam contohnya. Vietnam udah mulai kelihatan hebat nih sekarang, ya kan? Saya bicara dengan kawan kami, mantan ketua Tanfizia NU Jepang, beliau mempelajari productivity tenaga kerja di negara-negara Asia, termasuk hingga sampai ke India sana. Dia bilang yang hati-hati sama Vietnam. Kita sekarang udah lihat pariwisata di Vietnam, di Da Nang, Halong Bay, maju sekali, bagus sekali, berkembang. Orang pada pergi ke sana, gitu. Pabrik-pabrik pada buka di sana. Dia punya mobil VinFast dan lain sebagainya. Luar biasa, gitu. Ya, hiruk-pikuk politik pun tidak bisa mengganggu kemajuan industrialisasi di Vietnam, gitu. Dan walaupun ekspor dia pun lebih besar daripada kita, padahal negara kita jauh lebih besar. Meskipun impornya juga besar. Artinya apa? Orang membuat pabrik di Vietnam bukan karena bahan bakunya ada di Vietnam, tapi karena di sana ada tenaga kerja yang mumpuni, infrastruktur yang memadai, kepastian hukum dan lain sebagainya, sehingga mereka senang untuk berproduksi di Vietnam. Nah, ini Jawa Timur ini kemudian sedang dalam proses transisi, Bapak. Karena kita juga sudah bergeser dari dulu misalnya sumber daya alam. Ya, dulu orang bikin pabrik gondorukem untuk gamrosin. Jadi karet getah dari pinus, mohon maaf, getah pinus diolah menjadi terpentin dan gondorukem. Nah sekarang dan kadang-kadang kita juga bawa gondorukem dari luar pulau. Nah sekarang luar pulau sudah mau punya pabrik sendiri dong, sehingga nggak gampang bawa. Nah kita coba satu step lagi di Trenggalek, waktu itu ada pabrik yang namanya pabrik pengolahan gondorukem menjadi rosin ester. Satu step lagi. Nah itu mungkin kemudian gondorukem yang dari luar dibawa ke Trenggalek,
diolah menjadi rosin ester. Di situ kemudian bisa menjadi bahan untuk fluorescent paint, untuk cat yang bisa nyala ya, glowing in the dark gitu ya, untuk jalan misalnya dan lain sebagainya. Nah, inilah tantangan kita di Jawa Timur. Kita harus bergeser dari sumber daya alam, dari upah murah. Upah murah sekarang gaji di ring 1 udah mendekati 5 juta. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Nah, tapi pabrik-pabrik yang padat karya mulai ada tempat baru nih. Mereka mulai masuk ke Nganjuk, ke Madiun, ke Ngawi, ya. Karena di sana upahnya masih bahkan separuh dari di sini. Loh, kalau gitu miskin dong mereka, enggak juga. Karena biaya hidup di sini juga masih sangat-sangat kompetitif. Nah, yang di wilayah Surabaya sekitarnya kita dorong kawasan industri seperti JIPE, Java Integrated Industrial Port Estate. Karena di sana infrastrukturnya world class, pelabuhan yang world class, layanan world class, dan di sana pabrik seperti smelter, kemudian juga dia kalau nggak salah ada copper foil dari Haliang misalnya berkembang di sana, sehingga ini capital intensive berkembang. Nah, ini tantangan bagi Jawa Timur sebagai manufacturing dan juga bagi Indonesia adalah tadi bagaimana menjadi kompetitif di dalam bidang infrastruktur, ekosistem, dan human capital. Nah, kalau kita nggak bisa di sini, kalau kita masih stuck di natural resource curse, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, Pak Prabowo di dalam debat, middle income trap. Akan terkena middle income trap. Publikasi dari JICA menyebutkan ada kurang lebih 10 megatrend. Megatrend ini ada urbanisasi, kemudian digitalisasi, dan lain sebagainya lah. Salah satu lagi yang harus kita pikirkan adalah aging population, Pak Bambang. Ya, piramida penduduk akan berubah. Dulu kita tidak punya bonus demografi karena banyak anak-anak kecil dibanding yang bekerja. Nah, kedepannya kita juga tidak akan bonus demografi lagi di 2030-an. Hari ini kita masih bonus demografi, tapi nantinya enggak. Enggaknya bukan karena banyak anak kecil, Pak. Banyak orang lansia. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana kita masuk ke aging population tadi. Nah, jadi menuju Indonesia Mas 2045, potensinya ada, tapi kita tidak boleh off track, tidak boleh side track. Makanya tadi hilirisasi di berbagai bidang, hilirisasi sumber daya alam, tujuannya memaksa kita menjadi teknologi owner. Kita bangun smelternya di sini sehingga value chain aglomerasi industri bertahan di dalam Indonesia. Kita ingin dorong juga di biofuel, sudah lumayan berhasil. Kita mulai maju di bidang biodiesel karena mandatori kita menerapkan B30 menuju B40 kan gitu. Mau nggak mau jadi bikin, Indonesia jadi belajar, jadi jago. Jadi memang harus dipaksa supaya kita benar-benar keluar dari zona nyaman. Bahwa apakah kemudian nanti ada kekurangan? Pasti ada kekurangan. Nah, kita nggak boleh mencibir kekurangan itu. Kalau kereta buatan dalam negeri ada kurang-kurangnya, ya diberi evaluasi, tapi jangan dicibir. Makanya mendingan bagusan luar negeri. Ngapain? Karena kita memang harus bisa. Inka harus bisa bikin gerbongnya, kita harus mulai bisa mengembangkan LRT sendiri, dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak, saya rasa saya punya keyakinan Pak Prabowo Gibran melanjutkan kebijakan hilirisasi ya, yang kemudian akan menjadi sebuah pemantik pemicu. Ditambah tadi juga pendekatan human capital, nutrisi, program makan siang ya di sekolah, ini menjadi bagian dari memperkuat generasi penerus. Investasinya nggak akan langsung kerasa setahun 2 tahun Pak, kalau kita ngasih makan anak SD kan. Tapi ya kita memang harus punya long game. Kalau ngomong 2045, hari ini 2024, artinya yang hari ini belum lahir tahun 2045 akan berusia 20 ini ya 21 kan, kira-kira gitu ya. Jadi 21 kan juga sudah matang tuh. Gitu. Baik, luar biasa. Sayang sekali karena waktu. Mungkin lain kali bisa berbincang lagi. Sama-sama Pak Bambang, senang sekali. Tapi ya, terima kasih sekali Pak Haji Emil Elestianto Dadak, MSc, PhD. Banyak sekali yang sudah bisa kita dapatkan, dan ini membantu kita memahami situasi, memahami konstelasi masa depan Indonesia, dan kearifan seorang generasi muda untuk memimpin di masa depan.
Saya kira sekali lagi sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi